Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1095 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan kejadian yang sedang berlangsung di Pulau Egghead. Pada bagian akhir chapter yang lalu, Bonnie menusuk dada Saturn dan membuat Gorosei tersebut mengeluarkan darah. Sekarang ini, para pasukan angkatan laut yang berada di sekitar tempat itu berniat untuk membantu Gorosei tersebut. Namun, Saturn meminta mereka semua untuk mundur. Menurut Saturn, sebenarnya mudah saja baginya jika ingin menghindari tusukan Bonnie. Dengan kata lain, dia membiarkan Bonnie menusuknya karena itu bukan masalah besar. Saturn pun mencabut pedang yang menusuknya itu, kemudian darahnya segera menghilang. Kemampuan pemilihan Saturn benar-benar hebat. Setelah itu, Saturn melancarkan serangan menggunakan semacam aura misterius kepada Sanji dan Bonnie. Mereka berdua terpental dan kepalanya pun terluka, tapi tidak sampai meledak seperti seorang marinir dalam chapter sebelumnya. Belum diketahui dengan pasti apakah serangan dari Saturn itu merupakan teknik buah iblis atau teknik dari Haki. Tak jauh dari sana, ada Kizaru yang sebelumnya tumbang karena terkena serangan dari Luffy. Kizaru masih sadar, tapi dia belum bisa bergerak. Kizaru pun meminta maaf kepada Saturn karena telah gagal menyelesaikan misi. Sepertinya Saturn tidak masalah dengan itu, karena dia hanya berkata bahwa tidak biasanya Kizaru selambat ini. Saturn berjalan mendekati Luffy yang juga sedang dalam keadaan tumbang akibat kehabisan batas dalam penggunaan Gear 5. Untung saja Franky segera menolong Luffy. Namun setelah itu, Gorosei Saturn menggunakan kekuatan misterius yang membuat Franky, Sanji, Bonnie, dan Vegapunk tidak bisa bergerak. Vegapunk pun berkata, jika kekuatan semacam itu bukan berasal dari sains, maka sudah pasti berasal dari buah iblis. Saturn pun mencekik Bonnie, dan Bonnie langsung berteriak bahwa Saturn telah membunuh ayahnya. Setelah itu, cerita masuk ke dalam kilas balik yang memperlihatkan Bonnie kecil sedang berdansa dengan Kuma. Di sana, Kuma membuat semacam irama musik seperti Drum of Liberation. Hal tersebut menandakan bahwa Kuma tahu tentang suara itu. Kemudian muncul juga kilas balik lainnya yang mengungkap apa ras dari Kuma. Bonnie pernah bilang Kuma berasal dari ras yang spesial, hanya saja saat itu belum diketahui ras apa yang dimaksud oleh Bonnie. Sekarang terungkap bahwa Kuma berasal dari ras Buccaneer. Ayah Kuma berasal dari ras tersebut, sedangkan ibunya adalah manusia biasa. Pada zaman dulu, ras Buccaneer dikenal sebagai suatu ras yang sering melakukan tindakan kriminal. Diketahui juga bahwa mereka merupakan percabangan dari ras raksasa, sehingga secara fisik, orang-orang ras Buccaneer terbilang sangat kuat. 47 tahun yang lalu, pemerintah dunia melakukan tes darah di kerajaan Sorbet. Di sana, Kuma dan ayahnya pun diketahui sebagai ras Buccaneer, sehingga mereka sekeluarga ditangkap dan dijadikan budak di Marie-Joyce. Terungkap juga bahwa dalam keluarga di ras Buccaneer, cerita legenda tentang Nika telah diceritakan secara turun-temurun. Sepeninggalan sang ibu, ayah dari Kuma menceritakan legenda tersebut kepada Kuma. Ada momen di mana ayah Kuma sedang menari dengan irama yang mirip dengan Drum of Liberation, tapi dia malah ditembak oleh Tenryubito karena dianggap terlalu berisi. Tenryubito memang merasa bisa melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Membunuh orang pun hanya dianggap sebagai hal kecil. Beralih ke kilas balik 38 tahun yang lalu, diceritakan bahwa Tenryubito akan turun dari Marie-Joyce setiap 3 tahun sekali untuk melakukan permainan berburu di suatu negeri yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia. Permainan berburu di sini bukan berburu hewan atau semacamnya, melainkan berburu manusia. Tenryubito akan melepaskan banyak budak ke suatu pulau, lalu para budak dan penduduk di sana itu akan dimusnahkan oleh mereka. Setelah memusnahkan orang-orang di sana, pulau itu pun akan diklaim sebagai milik pemerintah dunia. Untuk 38 tahun yang lalu, tempat yang dipilih untuk melakukan permainan berburu adalah God Valley yang terletak di bagian West Blue. Tempat itu dipilih karena memiliki tanah dengan sumber daya yang berharga dan berani memakai kata God atau dewa di dalamnya.
Raja di God Valley mencoba untuk menghentikan para Tenryubito, tapi Garling Vigarland menghabisi raja tersebut. Meski pertandingan di sana belum dimulai, tapi orang-orang sudah menduga bahwa Garling akan menjadi juaranya. Dalam kilas balik tersebut, diperlihatkan bagaimana penampilan Garling saat masih muda. Dia memiliki wajah tampan yang sangat mirip dengan Shanks, hanya saja berbeda pada bagian model rambut. Saturn juga ada di God Valley 38 tahun yang lalu, yang mana dia terlihat persis seperti sekarang ini. 38 tahun lalu adalah tahun yang sama dengan penyerangan dari bajak laut Rocks ke God Valley. Entah sebanyak apa keterlibatan dari Garling dan Saturn, tapi kemungkinan besar mereka pun ada andil dalam menghadapi bajak laut Rocks. Dalam kilas balik di God Valley itu, Saturn menerima kabar bahwa seorang anak dari ras Buccaneer yang awalnya melarikan diri telah tertangkap. Budak yang dimaksud oleh mereka tentu adalah Kuma. Terlihat dua budak lainnya menarik Kuma ke tengah lapangan. Lalu di sana tiba-tiba muncul dua bayangan. Salah satu dari bayangan itu berkata kepada Kuma bahwa Kuma pasti dari ras Buccaneer yang akan menjadi bintang kali ini. Dia juga menyinggung soal darah raksasa yang mengalir dalam diri ras Buccaneer, sehingga tak heran mereka memiliki ukuran tubuh yang besar. Akhirnya diketahui bahwa salah satu dari dua bayangan itu adalah Emporio Ivankov. Dan satu lagi adalah karakter baru, yaitu seorang gadis bernama Ginny. Ternyata pada masa lalu, saat masih anak-anak, Ivankov juga merupakan seorang budak bersama dengan Ginny. Ginny merupakan seorang gadis ramah yang terlihat sedang makan sepotong daging. Kemudian Ivankov berbicara dengan Kuma. Ivankov berkata bahwa dirinya memilih untuk hidup, dan dia bertanya bagaimana dengan Kuma. Inilah awal mula pertemuan Ivankov dengan Kuma. Berhubung di sana ada seorang gadis bernama Ginny, kemungkinan besar gadis itu pun akan menjadi revolusioner bersama dengan Ivankov dan Kuma. Bisa jadi, Ginny adalah ibu dari Luffy. Saat masih kecil, Ginny terlihat ceria dan sedang memakan daging. Hal itu mungkin tampak biasa, namun bisa jadi Eiichiro Oda menunjukkan kemiripannya dengan Luffy yang juga ceria dan suka memakan daging. Apalagi, karena Ginny kenal dengan Ivankov dan Kuma dalam chapter ini, maka pada masa depan nanti, kemungkinan besar dia juga akan bertemu dengan Drago. Dengan begitu, tak menutup kemungkinan saat telah dewasa, Ginny pun menikah dengan Drago. Sehingga bisa dikatakan bahwa Ginny adalah ibu dari Luffy. Atau kemungkinan lainnya, dia adalah ibu dari Jewelry Bonnie. Karena seperti biasa, terkadang Oda selalu mengecoh pembaca. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1095. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.